Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Suryati SSGR CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya. Pada video saya kali ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Pada suatu hari, Bu Lisa dan Bu Irda terlibat dalam sebuah percakapan. Mereka membahas mengenai rencana rapat perumusan visi sekolah yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Assalamualaikum Bu Lisa, saya dengar minggu depan kita akan mengadakan rapat perumusan visi sekolah ya Bu? Waalaikumsalam. Iya Bu Irda, insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan rapat perumusan visi sekolah. Kenapa harus dirumuskan kembali Bu? Bukankah sekolah kita sudah memiliki visi? Begini Bu Irda, visi kita itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Makanya harus kita ubah atau kita revisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan kondisi murid juga tuntutan pendidikan saat ini. Begitu ya Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu untuk merumuskan visi dengan baik? Begini Bu Irda, untuk merumuskan visi, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif, apa itu Bu? Jujur saya belum pernah mendengar sebelumnya. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan yang bertujuan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya Bu. Lalu, apa langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut, Bu? Untuk dapat menerapkannya, kita dapat mengikuti langkah-langkah metode Bagja. Bagja? Istilah apa lagi itu, Bu? Tenang, saya akan menjelaskan apa itu Bagja. Bagja merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, artinya membantu transformasi rencana menjadi nyata. Oh, seperti itu ya Bu. Saya baru tahu loh Bu mengenai Bagja ini. Iya Bu, saat rapat minggu depan, saya akan mencoba memaparkan visi yang telah saya susun. Adapun visi yang telah saya susun yaitu menciptakan generasi hebat sadar sampah. Dengan prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan kepedulian siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk tahapan bagjanya bisa saya jabarkan seperti ini Bu. Melalui prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan kepedulian siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, maka yang kita buat adalah B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Daftar tindakan penyelidikan yaitu mencari berbagai informasi mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, melakukan tukar pikiran bersama dengan kepala sekolah dan rekan kerja mengenai pemantauan kepedulian siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, yaitu menciptakan instrumen pantau kebersihan.
Untuk ambil pelajaran, maka pertanyaan yang bisa kita buat ya adalah siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan kepedulian siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bagaimana cara supaya siswa mau membuang sampah pada tempatnya? Dan yang ketiga, manfaat apa yang didapatkan jika membuang sampah pada tempatnya? Kemudian untuk tindakan penyelidikan, yang pertama, kepala sekolah, guru, tendik, dan duta kebersihan. Yang kedua, mencari informasi mengenai dampak dan bahaya penumpukan sampah. Dan yang terakhir, pengetahuan pengelolaan sampah dengan tepat sehingga bernilai ekonomi. Untuk gali mimpi, pertanyaan yang bisa kita buat adalah sekolah mana yang sudah berhasil mewujudkan kepedulian siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bagaimana perasaan saya saat melihat lingkungan sekolah tanpa sampah. Dan yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang saya lakukan dalam mengelola sampah. Sedangkan daftar tindakan penyelidikan yang dapat kita buat adalah yang pertama, mencari sekolah yang memiliki manajemen sampah dengan tepat. Yang kedua, mengajak siswa bercerita atau membuat karya tulis mengenai sekolah tanpa sampah. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dinas kebersihan. Untuk jabarkan rencana, pertanyaan yang bisa kita susun antara lain, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang kedua, bagaimana mengukur kemajuan? Dan yang ketiga, apa saja tindakan yang mendukung? Sedangkan untuk daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, mensosialisasikan program, yang kedua, meletakkan tempat sampah di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan strategis. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menjadi teladan bagi temannya yang lain. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan pengelolaan sampah dengan baik. Untuk aktor eksekusi, pertanyaan yang dapat kita buat, siapa saja yang akan dilibatkan dalam program ini, dan untuk daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan dinas terkait. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu, alur tahapan Bakja. Wah, ilmu baru bagi saya ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Sudah bel masuk lagi. Kita kelamaan ngobrol nih, Bu. Ayo, Bu, kita masuk kelas lagi. Iya, Bu. Mari kita masuk kelas lagi, Bu.